Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sosiologi dan pembahasan soal-soal sosiologi. Nah, di dalam video ini saya akan membahas latihan soal sosiologi UTBK SBMPTN tahun 2022 untuk materi mobilitas sosial. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Tingkat mobilitas sosial suatu masyarakat biasanya tergantung dari sistem kelas sosial yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Sebab pada sistem kelas sosial tertutup, mobilitas sosial warga masyarakat akan cenderung tinggi. Untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi pernyataannya benar tetapi alasannya salah gitu ya. Jadi salah satu patokan untuk mengukur kemungkinan terjadinya mobilitas sosial adalah dengan melihat sistem sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem sosial yang tertutup berarti sistem ini mengarah pada sulitnya melakukan perpindahan atau mobilitas untuk mencapai lapisan atas. Hal ini dikarenakan sistem sosial tertutup biasanya didasarkan oleh kelahiran. Contohnya misalkan di dalam sistem kasta yang ada di Bali. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seseorang dapat mengalami perubahan status sosial yang lebih baik daripada sebelumnya karena 1. Pendidikan, 2. Prestasi, 3. Hasil kerja keras, 4. Keturunan. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi untuk pilihan nomor 1 dan nomor 3 ini yang benar gitu ya. Jadi terdapat beberapa faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu situasi politik, keadaan ekonomi, pertumbuhan penduduk, struktur pekerjaan, dan yang terakhir yaitu pendidikan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. 1. Status sosial, 2. Keadaan ekonomi, 3. Situasi politik, 4. Demografi. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi semua opsi yang tersedia atau pilihan yang tersedia ini itu benar gitu ya. Jadi faktor yang mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial yaitu status sosial, keadaan ekonomi, situasi politik, faktor kependudukan atau demografi, dan yang terakhir motif-motif keagamaan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Mobilitas sosial yang terhambat, kriteria faktor budaya adalah 1. Anak-anak dari keluarga tertentu tidak boleh merantau jauh. Bagi mereka lebih baik kumpul meskipun hidup serba kekurangan. Kedua, ekonomi keluarga tidak mendukung, menyebabkan seseorang yang anak yang cerdas yang seharusnya bisa melanjutkan kuliah namun hanya memilih untuk bekerja membantu orang tua. 3. Di suatu daerah, anak wanita tidak diizinkan sekolah tinggi karena cukup menjadi ibu rumah tangga saja. Keempat, lokasi terpencil membuat warga masyarakat tidak bisa mengenal kemajuan daerah lain sehingga warga di desanya tetap tertinggal. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi hanya pilihan yang pertama dan yang ketiga yang benar gitu ya. Nah, di sini mobilitas yang terhambat karena faktor budaya ya. Garis bawah itu faktor budaya itu ditunjukkan yang pertama di suatu daerah anak wanita tidak diizinkan sekolah tinggi karena cukup menjadi ibu rumah tangga saja. Kedua, anak-anak dari keluarga tertentu tidak boleh merantau jauh. Bagi mereka lebih baik kumpul meskipun hidup serba kekurangan. Dan yang terakhir, contohnya yaitu penduduk di suku tradisional tertentu dilarang sekolah sebab mereka menganggap pendidikan hanya menjadi penyebab perilaku yang korup gitu ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang manajer perusahaan yang berpindah pekerjaan pada perusahaan lain dengan posisi dan status yang sama disebut mengalami mobilitas A. Intragenerasi, B. Vertikal, C. Horizontal, D. Antar generasi, atau E. Campuran. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C.
Jadi, perpindahan pekerjaan yang dialami manajer perusahaan itu merupakan bentuk mobilitas horizontal karena ia memiliki kedudukan yang sama dan hanya berpindah perusahaan saja gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Paidi adalah anak seorang petani yang berhasil menyelesaikan sarjana ekonomi dan menjadi pengusaha sukses di Jakarta. Berdasarkan konsep mobilitas sosial, Paidi mengalami A. Mobilitas horizontal dan intragenerasi, B. Mobilitas horizontal dan antar generasi, C. Mobilitas vertikal naik dan intragenerasi, D. Mobilitas vertikal naik dan antar generasi, atau E. Mobilitas vertikal naik dan intragenerasi dinamis. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi, mobilitas vertikal adalah perpindahan status individu dari satu kedudukan sosial menuju kedudukan lain yang tidak sederajat. Mobilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal naik atau status rendah menuju status yang lebih tinggi, atau vertikal turun atau dari status tinggi pindah ke yang lebih rendah. Nah, sedangkan di dalam kasus ini, Paidi itu mengalami mobilitas vertikal naik dan antar generasi. Kenapa? Karena terjadi dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Makna terbukanya kesempatan untuk memperoleh beasiswa menjadikan yang tidak mampu dapat mengakses pendidikan sehingga dapat meraih status sosial yang lebih tinggi. Perpindahan status sosial tersebut merupakan sosial 1. Sinking, 2. Jumping, 3. Moving, 4. Climbing. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi hanya opsi keempat aja yang benar. Jadi perpindahan status sosial dan kelas bawah menjadi kelas yang lebih tinggi disebut perpindahan status climbing gitu ya. Jadi naik gitu statusnya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kebijakan pemerintah memindahkan penduduk dari wilayah atau pulau yang padat ke wilayah yang masih kurang penduduknya dan mengondisikan orang melakukan mobilitas A. Antar generasi, B. Intragenerasi, C. Vertikal, D. Geografis, atau E. Intergenerasi. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain merupakan bentuk mobilitas geografis gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang buruh wanita mengikuti kursus bahasa Inggris dengan harapan dapat memperbaiki posisinya dalam perusahaan multinasional. Hal ini menunjukkan bahwa buruh tersebut berkeinginan untuk dapat melakukan A. Perubahan kepribadian, B. Mobilitas vertikal, C. Peningkatan deviasi, D. Kenaikan solidaritas, atau E. Integrasi sosial. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi mobilitas vertikal merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kedudukan dan status melalui berbagai usaha seperti lembaga pendidikan. Dengan mengikuti kursus bahasa Inggris, buruh wanita tersebut berharap dapat melakukan mobilitas vertikal naik dengan cara memperbaiki posisinya dalam perusahaan multinasional. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pak Nugroho sebagai anggota TNI sangat tekun dalam menjalankan tugas. Ketekunan dan kesungguhan bertugas membawanya cepat naik pangkat, bahkan mendahului seniornya. Kebaikan sikap, kesederhanaan, dan keramah tamahan Pak Nugroho menjadikan ia diterima dan disenangi walaupun beberapa teman seangkatannya menjadi bawahannya. Mobilitas sosial ini merupakan contoh mobilitas yang A. Berpotensi menimbulkan konflik antar individu dan kelompok, B. Berpotensi konflik peran antar anggota dan kelompok, C. Berpotensi arogan karena jabatan baru mengubah status, D. Sesuai dengan kemampuan mengembangkan diri, atau E. Menimbulkan konflik internal antar generasi. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi mobilitas yang dijelaskan pada soal menunjukkan mobilitas sosial yang sesuai dengan kemampuan mengembangkan diri. Sikap tekun, bersungguh-sungguh, dan baik menjadikannya dirinya mengalami peningkatan status tanpa menimbulkan konflik dengan rekan kerja di sekitarnya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 11. Perpindahan kelas sosial seseorang dalam masyarakat dapat diukur melalui
A. Stratifikasi sosial, B. Status dan peran, C. Pelapisan sosial, D. Interaksi sosial, atau E. Hak dan kewajiban. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi perpindahan kelas sosial seseorang dalam masyarakat dapat diukur melalui status sosial dan peranan seseorang di dalam lingkungan masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 12. Jika seseorang dokter bergabung di salah satu partai politik dan terpilih menjadi anggota legislatif, maka ia akan mengalami perpindahan lingkungan sosial yang berbeda dengan situasi sebelumnya. Terdapat perbedaan pola hidup, etika, dan tuntutan profesi pada lembaga medis dan lembaga legislatif. Mobilitas tersebut dapat menyebabkan 1. Pertentangan antar kelas, 2. Pertentangan kelompok, 3. Keretakan hubungan sosial, 4. Perubahan kepribadian. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi hanya opsi yang keempat aja yang benar gitu ya. Nah, perubahan kepribadian jelas akan terjadi ketika seseorang mengalami mobilitas sosial. Dari kasus tersebut, dokter yang telah menjadi anggota legislatif akan menyesuaikan diri dengan segala situasi di lingkungan barunya, baik pola hidup, etika, dan tentunya tuntutan profesi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 ini adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 13. Sarana yang memungkinkan seseorang bergerak dari kedudukan paling rendah ke dalam kedudukan paling tinggi, masyarakat biasa disebut dengan saluran elevator. Berikut ini yang termasuk saluran mobilitas sosial dan berfungsi sebagai elevator, yaitu A. Politik, B. Ekonomi, C. Pendidikan, D. Agama, atau E. Angkatan bersenjata. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi sosial elevator merupakan saluran konkret dari mobilitas sosial vertikal karena memungkinkan seseorang berpindah dari status yang rendah ke status yang lebih tinggi. Salah satu contoh dari saluran ini adalah sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 14. Ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja merupakan pendorong terjadinya mobilitas sosial dari segi faktor A. Status sosial, B. Individu, C. Struktural, D. Keadaan ekonomi, atau E. Demografi. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari pekerjaan merupakan faktor struktural pendorong mobilitas sosial. Faktor struktural meliputi pertama, struktur pekerjaan, kedua, perbedaan fertilitas, 3, ekonomi ganda. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 ini adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 15. Diskriminasi ras merupakan salah satu faktor penghambat mobilitas sosial. Sebab di dalam diskriminasi ras membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya ini menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya. Jadi diskriminasi ras adalah penghambat mobilitas sosial yang di dalamnya terdapat perbedaan dan pembatasan kesempatan seseorang karena perbedaan ciri fisik atau ciri biologis. Nah, sedangkan perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan adalah faktor penghambat mobilitas sosial yang masuk dalam diskriminasi gender. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 16. Sepulang dari ibadah di Tanah Suci, kini Bapak Rahmadi lebih dihormati karena dipanggil dengan sebutan Pak Haji. Cara mobilitas sosial seperti yang dialami oleh Bapak Rahmadi adalah melalui A. Prestasi, B. Peningkatan standar hidup, C. Perubahan nama, D. Perubahan tempat tinggal, atau E. Peningkatan penghasilan. Untuk soal nomor 16, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi, mobilitas sosial dapat dilakukan dengan cara melalui prestasi, peningkatan standar hidup, perubahan nama, upaya peningkatan pendapatan, perubahan tempat tinggal, dan perkawinan. Nah, jika kita merujuk pada soal, maka gelar haji yang disandang oleh Bapak Rahmadi sepulangnya beribadah ke Tanah Suci membuat Bapak Rahmadi disegani dan dihormati dengan panggilan baru dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perubahan nama inilah yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman.
Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.